Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Hajar Ajhari dengan NIM 225520111158. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara berkenaan dengan tugas mata kuliah Personal Development dengan dosen pengampu Bapak Jack Febrian Rusdi STMT, Universitas Teknologi Bandung. Narasumber dalam wawancara ini adalah Bapak Iqmal Ramdan yang menjabat sebagai Kepala Purchasing di CP Sangkuntala. Beliau bertanggung jawab mengelola dalam proses pengadaan barang, pemilihan pemasok, sampai ketersediaan barang dan stok. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Nama saya Siti Hajar Ajhari, mahasiswi dari Prodi Teknik Informatika Universitas Teknologi Bandung. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mewawancarai Bapak berkenaan dengan tugas dari akademik. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Iqmal Ramdan selaku Kepala Purchasing dari CP Sangkuntala yang telah meluangkan waktu serta berbagi informasi dan pengalamannya. Baik, untuk memulai wawancara, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara Bapak mengendalikan dan mengenali emosi di tempat kerja? Terima kasih sebelumnya dengan Ibu Siti ya. Langsung aja sepentingnya ya, untuk di lingkungan tempat kerja, untuk mengendalikan dan mengenali awalnya mengenali emosi. Diri kita sendiri yang harus mengenali emosi kita ya. Bagaimana cara menyikapinya untuk mengenali emosi kita sendiri? Hanya diri kita yang mampu mengendalikan dan mengenali. Salah satunya, contohnya mungkin dari situasi pikiran, yang pasti ya situasi pikiran dan perasaan yang harus dijaga betul-betul, jangan sampai ada masalah di luar perusahaan masih ke bawah-bawah ke perusahaan. Yang pasti harus profesional. Yang dikenali itu, yang dikendalikan itu ya diri kita sendiri. Jangan sampai masalah-masalah yang ada di luar membawa kita jadi di perusahaan itu ke bawah, jadi situasi kerjanya menjadi tidak harmonis atau tidak baik gitu ya. Untuk mengendalikannya ya salah satunya kita harusnya berserah diri kepada Allah yang Maha Kuasa, bahwa sesuatu yang ada di dalam diri kita Allah yang memutarbalikannya. Dan yang keduanya, diusahakan dengan diri kita dengan selalu menjaga pikiran dan perasaan, seperti adanya hiburan-hiburan yang memungkinkan kita menjadi pikirannya lebih positif dan lebih cerah ya nantinya. Seperti itu ya. Untuk mengendalikan si emosi itu hanya mungkin dengan mendekatkan diri dengan Yang Maha Kuasa gitu ya, dengan Allah yang Maha Kuasa, dan juga ada sedikitnya hiburan atau refreshing lah intinya ya, refreshing supaya pikiran kita lebih jernih, seperti itu. Baik, untuk pertanyaannya selanjutnya, faktor eksternal dan internal apa yang mempengaruhi kondisi emosional saat berhadapan dengan rekan kerja? Oke. Di setiap perusahaan kita harus menjaga ya, dari mulai atasan, keinginan atasan seperti apa, dan juga bagaimana kita menginterpretasikan. Jadi disebutnya tuh dari atasan, kita tuh penyambung lidah untuk ke bawahan ya, untuk purchasing ya, untuk purchasing itu ya, untuk barangnya seperti apa yang diinginkan perusahaan atau dari ownernya, kita tuh harus menyampaikan ke bawahan-bawahan, ke rekan-rekan supaya bisa berharmonis ya, dalam arti jangan sampai jabatan itu memang harus ada, tapi sisi dari pertemanan dan juga kekompakan tim tetap harus dijaga ya. Jadinya mungkin dari jabatan itu memang harus ada, tapi tetap dalam bekerja kita harus bersama-sama dengan porsinya masing-masing. Seperti itu ya. Jadi menjaga keharmonisan antara owner dengan rekan kerja atau dari bawahan, dari atasan, semua harus bekerja dengan porsinya masing-masing dan menjaga keharmonisan. Mungkin dari sisi dari perusahaannya
kita dalam perusahaan mungkin ada jabatan, tapi kalau kita misalnya di luar perusahaan kita menjalin suatu pertemanan yang bagus gitu ya. Seperti itu. Ya, baik Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengalaman Bapak dalam menghadapi tekanan di dunia pekerjaan ini? Oke. Untuk yang ketiga ya, pertanyaan ketiga ini, di setiap perusahaan, di setiap kehidupan pasti ada tekanan ya. Nah, khususnya di dalam pekerjaan, tekanan itu menjadi pemicu ya. Sebenarnya kalau tekanan dari target, tekanan dari owner, tekanan dari semua pihak gitu ya, itu jadi pemicu kita supaya menjadi lebih baik. Kalau tidak ada target, kalau tidak ada tekanan, mungkin kita akan di zona yang istilahnya santai lah gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk ada tekanan, justru itu jadi pemicu kita untuk menjadi lebih baik dan memajukan perusahaan juga lebih baik. Jadi ambil dari positifnya aja, si pressure atau tekanan itu menjadikan kita kuat dalam menghadapi apapun. Jangan sampai tekanan itu menjadi pikiran stres buat kita, seperti itu ya. Kemudian langkah praktis apa yang Bapak ambil agar tetap produktif? Oke, dalam setiap pekerjaan, pengambilan keputusan, pengambilan langkah gitu ya, seefisien mungkin, sesimpel mungkin, tapi menghasilkan sesuatu yang baik gitu ya. Jangan sampai dalam suatu pekerjaan, dalam memutuskan itu membuat bawahan atau itu membuat rekan kerja kita semakin tidak nyaman. Tapi bikinlah senyaman mungkin, dalam arti pengambilan keputusan itu tidak menyenangkan semua pihak, tapi akan membuat si perusahaan lebih baik gitu ya. Mungkin ada sesuatu yang bikin orang itu atau pekerja atau rekan kerja akan tertekan, tapi ya kita harus sebagai atasan atau sebagai pengambil keputusan di dalam purchasing itu harus memberikan satu pandangan bahwa si keputusan ini diambil agar menjadi sesuatu yang baik buat perusahaan kita. Ya memang itu harus berdasarkan pengalaman juga ya nantinya gitu di lapangan. Seperti itu mungkin ya. Ada lagi mungkin? Dan bagaimana cara Bapak menetapkan tujuan atau goal setting pada hari ini? Oke. Dalam setiap perusahaan pasti ada target dalam jangka pendek, dalam jangka panjang gitu ya. Target itu harus diambil dengan beberapa langkah. Beberapa langkah itu ya memang dari mulai persiapan perencanaan, dari mulai persiapan pikiran, dan juga persiapan pastinya suatu strategi ya, yang strategi yang mungkin harus lebih baik dari beberapa kompetitor. Strategi-strateginya nanti ya pengambilan keputusannya harus benar-benar pas nanti pada saat yang waktu yang ditentukan itu. Jadi jangan sampai kita satu ya, strategi ini jangan sampai membuat si perusahaan itu menjadi yang apa ya disebutnya tuh adanya kemunduran, tetapi memang harus punya terobosan di dalam suatu pengambilan keputusan, dalam suatu pengambilan proyek misalnya gitu ya, dan juga harus ada keberanian ya pastinya. Di keberanian itu untuk menjadi ada goal setting, yang pertama perencanaan, yang kedua proses yang baik, dan yang paling penting itu keberanian ya, keberanian dalam pengambilan keputusan nantinya, seperti itu ya. Dan mudah-mudahan apa yang direncanakan, apa yang diproses yang sudah berjalan mencapai hasil yang dicita-citakan, yaitu goal di dalam perusahaan inilah gitu ya, pencapaian di perusahaan ini, seperti itu. Baik Bapak, demikian wawancara yang dapat dilakukan. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Iqmal Ramdan atas waktu, kesempatan, serta ilmu dan pengalaman yang telah dibagikan. Apabila terdapat banyak kekurangan dalam wawancara ini, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.